Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani pada pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas bab 4 pada kelas 11, yaitu materi indeks harga dan inflasi. Dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis indeks harga dan inflasi, juga menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi. Adapun pada bagian pertama ini, saya hanya akan membahas tentang indeks harga, sedangkan inflasi akan saya bahas pada video selanjutnya ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata harga. Nah, harga itu dapat diartikan sebagai jumlah uang atau alat tukar lain yang harus dibayar untuk produk atau jasa yang kita beli atau kita gunakan. Nah, harga juga dapat berarti nilai dari sebuah barang ataupun jasa. Misalnya ketika kita mengunjungi sebuah toko, nah di dalam toko itu kan pasti barang yang dijual memiliki harga ya, memiliki nilai. Dan ternyata setelah kita amati, harga itu tidak sama loh dari waktu ke waktu. Misalnya saja nih, saya beri contoh harga beras. Harga beras saat ini belum tentu sama dengan 5 tahun yang akan datang. Apalagi dibanding dengan harga beras 5 tahun yang lalu, itu tidak sama. Nah, perubahan harga beras itu kemudian dicatat serta dihitung rata-ratanya dan disebut dengan indeks harga. Nah, indeks harga nanti akan digunakan sebagai alat ukur serta petunjuk bagi perekonomian suatu negara. Nah, di Indonesia itu pencatatan tentang indeks harga dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Jadi guys, kesimpulannya indeks harga itu adalah perbandingan antara harga rata-rata suatu barang dalam tahun yang dihitung dan harga rata-rata untuk tahun dasar. Adapun tujuan dari penghitungan indeks harga ini, yang pertama, indeks harga itu dapat digunakan sebagai barometer atau petunjuk dari keadaan ekonomi secara umum. Nah, yang kedua, indeks harga itu dapat digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan berbagai kebijakan dan juga administrasi perusahaan. Nah, yang ketiga, indeks harga itu dapat juga dipakai untuk deflator. Pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan melalui cara membagi nilai tertentu dengan indeks harga yang lebih sesuai. Proses tersebut dinamakan dengan deflasi dan pembaginya dinamakan deflator. Kemudian yang keempat, indeks harga itu digunakan sebagai pedoman untuk membeli berbagai jenis barang. Nah, yang kelima, indeks harga digunakan sebagai pedoman untuk mengatur upah atau gaji buruh atau untuk menyesuaikan kenaikan gaji buruh saat terjadi inflasi. Adapun macam-macam indeks harga, yang pertama adalah indeks harga konsumen atau IHK. Indeks harga konsumen ini mencatat, mengukur, serta menghitung harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam suatu periode tertentu. Barang-barang serta jasa yang dianggap merepresentasikan belanja rumah tangga tersebut kemudian dihitung rata-ratanya. Nah, di Indonesia, barang-barang yang dijadikan sampel dalam penghitungan IHK ini dikelompokkan menjadi 7 kelompok, yaitu kelompok bahan makanan, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta transportasi dan komunikasi. Yang kedua yaitu indeks harga produsen atau IHP, atau biasa juga disebut dengan indeks harga perdagangan besar. Nah, indeks harga produsen ini adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen.
Data IHP ini nanti dapat digunakan sebagai indikator dini untuk harga grosir maupun harga eceran. Penghitungan IHP juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam penyusunan neraca ekonomi serta membantu distribusi barang, margin perdagangan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu indeks harga yang diterima petani. Nah, indeks harga yang diterima petani ini mengukur rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari barang-barang yang dihasilkan oleh petani. Itu kata kuncinya ya guys, barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks harga ini kemudian akan digunakan untuk melihat fluktuasi harga barang yang dihasilkan oleh petani. Pemerintah juga dapat menggunakan indeks harga ini dalam penghitungan pendapatan di sektor pertanian. Nah, yang keempat yaitu indeks harga yang dibayar petani. Indeks harga ini mengukur rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari barang atau jasa yang dikonsumsi oleh petani. Nah, itu kata kuncinya. Barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan oleh petani. Baik itu biaya modal, biaya produksi, konsumsi rumah tangga, pajak, dan lain-lain. Indeks harga ini digunakan untuk melihat fluktuasi harga-harga barang yang dikonsumsi oleh petani. Pemerintah juga dapat menggunakan indeks harga ini untuk melihat fluktuasi harga barang yang dibutuhkan petani untuk menghasilkan atau memproduksi hasil pertanian tersebut. Nah, yang terakhir yaitu indeks harga implisit. Walaupun tadi indeks harga konsumen dan indeks harga produsen itu dapat dijadikan sebagai alat ukur dalam penghitungan inflasi, ternyata penghitungan tersebut masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan IHK dan IHP itu hanya melingkupi beberapa jenis barang atau jasa saja yang dianggap merepresentasikan konsumsi. Nah, untuk mendapatkan gambaran dari laju inflasi yang lebih akurat, dapat digunakan indeks harga implisit. Nah, indeks harga implisit ini nanti dapat menghitung perbandingan pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan ekonomi real. Adapun peranan dari indeks harga dalam perekonomian yang pertama yaitu dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, yang kedua dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan harga agar harga yang terjadi itu tidak merugikan konsumen maupun merugikan produsen. Yang ketiga, indeks harga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat kemajuan perekonomian. Nah, yang keempat, indeks harga itu dapat juga digunakan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mendorong ataupun yang menghambat kemajuan ekonomi. Yang kelima, indeks harga itu digunakan pedagang untuk menentukan harga jual produknya. Nah, yang keenam, indeks harga juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah persediaan. Yang ketujuh, indeks harga, terutama yang indeks harga konsumen ya, dapat digunakan sebagai dasar penentuan jumlah gaji atau upah karyawan. Yang kedelapan, indeks harga, terutama indeks harga yang diterima dan dibayar petani tadi, dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kemakmuran petani. Kemudian yang kesembilan, indeks harga, terutama yang indeks harga untuk saham, itu sangat bermanfaat sebagai dasar pertimbangan dalam kegiatan jual beli saham. Adapun metode penghitungan dari indeks harga yang pertama adalah metode tidak tertimbang atau menggunakan agregatif sederhana atau disingkat dengan IA, indeks agregatif sederhana, yaitu diperoleh dengan cara sigma PN dibagi sigma PO kali 100% atau jumlah PN dibagi jumlah PO kali 100%.
PN ini adalah harga pada tahun yang dicari. Nah, itu nanti kodenya PN ya. Kalau harga pada tahun dasar itu nanti kodenya adalah PO. Nah, yang kedua yaitu menggunakan metode tertimbang. Ada dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan metode Least Payers. Ini disingkat dengan IL. Cara mencarinya yaitu sigma PN kali QO dibagi sigma PO kali QO kali 100%. Nah, QO itu adalah jumlah pada tahun dasar, jumlah barang maksudnya, jumlah barang pada tahun dasar. Sedangkan metode tertimbang yang kedua yaitu metode Paschel atau disingkat dengan IP. Cara mencarinya yaitu sigma PN kali QN dibagi sigma PO kali QN dikalikan 100%. QN itu adalah jumlah barang pada tahun yang dicari. Guys, nggak usah bingung cara menghafalkan rumusnya, kamu tinggal mengamati aja. Kalau metode Least Payers ini penimbangnya itu menggunakan QO, jumlah barang pada tahun dasar. Jadi harga pada tahun dasar dan tahun yang dicari itu dikalikan dengan QO, ditimbang dengan QO. QO tadi adalah jumlah barang pada tahun dasar. Sedangkan kalau metode Paschel, penimbangnya itu adalah QN, yaitu jumlah barang pada tahun yang dicari. Baik harga pada tahun yang dicari maupun harga pada tahun dasar itu ditimbang menggunakan QN, dikalikan dengan QN. Kalau metode agregatif sederhana itu kan tidak tertimbang ya, jadi dia tidak dikalikan dengan apapun, tidak ada penimbangnya. Tapi kalau metode tertimbang, dia itu ada penimbangnya. Nah, kalau Least Payers menggunakan QO atau jumlah barang pada tahun dasar. Sedangkan kalau Paschel, penimbangnya itu menggunakan QN atau jumlah barang pada tahun yang dicari. Guys, kita tepuk ekonomi dulu yuk. Ekonomi. Nah, semangat kan? Sekarang agar lebih jelas dalam penghitungan indeks harga, kita langsung ke latihan soal yuk. Kita mulai dari soal yang pertama ya. Di bawah ini adalah tabel harta kebutuhan yang dikonsumsi rata-rata oleh penduduk di kota Jepara pada tahun 2017 sampai 2019. Nah, ini tabelnya. Bisa kalian amati, gula pada tahun 2017 harganya 10.000, sedangkan pada tahun 2018 naik menjadi 11.000. Dan pada tahun 2019 naik lagi menjadi 11.500. Dan silahkan diamati yang lainnya sendiri ya. Nah, dari soal ini, jika tahun 2018 itu sebagai tahun dasar, maka carilah indeks harga tidak tertimbang pada tahun 2019. Nah, karena pada soal ini sudah diberitahu bahwa tahun 2018 itu tahun dasar, maka kita boleh tulis di sini tahun 2018 itu adalah PO-nya. Sedangkan karena yang dicari atau yang ditanya itu tahun 2019, maka harga pada tahun 2019 itu adalah PN-nya. Nah, sedangkan rumus untuk mencari indeks harga tidak tertimbang itu kan seperti ini tadi ya. Sigma PN dibagi sigma PO kali 100%. Sehingga kita harus tahu jumlah PN-nya. Nah, kita jumlahkan dulu PN dan PO-nya ini. 11.500 ditambah 10.500 ditambah 22.000 ditambah 9.000 hasilnya adalah 53.000. 11.000 ditambah 10.000 ditambah 21.000 ditambah 8.500 hasilnya adalah 50.500. Nah, kita taruh di sini dulu nih. PO ini ya 50.500 ya, saya taruh di sini. Nah, kemudian PN, ini PN 53.000 saya taruh di sini. Setelah itu angka ini kita masukkan ke dalam rumus ini. Sigma PN kita ganti dengan 53.000, sigma PO kita ganti dengan 50.500. Nah, jadinya seperti ini.
53.000 dibagi 50.500 hasilnya adalah 1,05. Nah, 1,05 ini kalau dikalikan 100% maka hasilnya adalah 105%. Maka jawaban yang betul dari A, B, C, D, E ini adalah jawaban yang B. Betul sekali. Soal 2. Di bawah ini adalah tabel harta kebutuhan yang dikonsumsi rata-rata oleh penduduk di Kota Semarang pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Nah, ini ada datanya. Kemudian yang diminta adalah jika pada tahun 2018 itu sebagai tahun dasar, maka hitunglah indeks harga tahun 2019 jika menggunakan metode Las-Perez. Kalian amati metode Las-Perez ya. Maka rumus yang kita gunakan adalah sigma PN kali QO dibagi sigma PO kali QO. Maka langkah selanjutnya adalah kita identifikasi dulu mana PN, mana PO. Nah, jika tahun 2018 itu sebagai tahun dasar, maka harga pada tahun 2018 ini adalah PO. Sehingga kalau harga pada tahun 2018 ini PO, maka jumlah barang pada tahun yang sama yaitu tahun 2018 ini adalah QO. Maka secara otomatis harga pada tahun 2019 karena yang ditanyakan ini adalah PN dan jumlah barang pada tahun 2019 ini adalah QN. Nah, setelah itu kita mencari PN kali QO. Mencari ini kolom yang ada di sini dengan kolom yang ada di QO. Nah, kita membutuhkan satu tabel lagi nih, yaitu tabel PN kali QO. Kita kalikan satu persatu ya. 11.500 dikali 10, maka hasilnya kita tulis di sini 115.000. Kemudian 10.500 dikali 15 kita tulis di sini. Hasilnya 157.500. 22.000 dikali 20 kita tulis di sini. Hasilnya adalah 440.000. 9.000 dikali 25 hasilnya adalah 225.000. Setelah itu kita jumlahkan. Jumlahkan ini 115.000 ditambah 157.500 ditambah 440.000 ditambah 225.000 jumlahnya adalah 937.500. Ini adalah jumlah PN kali QO. Nah, ini udah ketemu yang atas. Kita cari yang bawah sekarang. PO kali QO. Kita tulis di sini. PO kali QO. PO itu ini ya. Nah, PO kali QO. 11.000 dikali 10 hasilnya kita tulis di sini yaitu 110.000. 10.000 dikali 15 hasilnya adalah 150.000. 21.000 dikali 20 hasilnya adalah 420.000. 8.500 dikali 25 hasilnya adalah 212.500. Setelah itu kita jumlahkan dari atas. 110.000 ditambah 150.000 ditambah 420.000 ditambah 212.500 hasilnya adalah 892.500. Nah, sudah ketemu jumlahnya, kita tinggal masukin nih. PN, sigma PN kali QO. Ini kita ganti dengan 937.500. Sigma PO kali QO kita ganti dengan 892.500. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita bagi 937.500 dibagi 892.500. Hasilnya adalah 1,05 kali 100%. Setelah kita kalikan 100%, maka akan ketemu indeks Las-Perez-nya adalah 105%. Nah, ini adalah jawaban dari soal yang kedua.
Untuk soal yang ketiga ini datanya sebenarnya masih sama dengan soal nomor 2 tadi, cuman pertanyaannya carilah indeks harga tahun 2019 menggunakan metode Pasce. Nah, metode Pasce itu kan sigma PN kali QN dibagi sigma PO kali QN. Maka kita kalikan dulu PN dengan QN. Nah ini, PN yang ada di sini, kita kalikan yang QN yang ada di sebelah sini. Kita tulis di sini ya, PN kali QN kita kalikan. 11.500 dikali 20 hasilnya 230.000. 10.000 dikali 20 hasilnya 210.000. 22.000 dikali 30 hasilnya 660.000. 9.000 dikali 30 270.000. Setelah itu dijumlahkan 230.000 ditambah 210.000 ditambah 660.000 ditambah 270.000 hasilnya 1.370.000. Nah, udah ketemu PN kali QN. Sekarang kita cari PO kali QN. Kita tulis di sini ya. 11.000 kali 20.000 hasilnya 220.000. 10.000 dikali 20 hasilnya 200.000. 21.000 dikali 30 hasilnya adalah 630.000. 8.500 dikali 30 hasilnya adalah 255.000. Setelah itu dijumlahkan dari atas. 220.000 ditambah 200.000 ditambah 630.000 ditambah 255.000 hasilnya adalah 1.305.000. Kalau sudah ketemu ini, maka tinggal kita masukkan ke sini. PN kali QN kita ganti dengan 1.370.000. PO kali QN ini kita ganti dengan 1.305.000. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bagi 1.370.000 dibagi dengan 1.305.000. Hasilnya adalah 1,05 kali 100%. Maka setelah dikalikan 100%, indeks Pasce-nya ketemu 105%. Ini jawaban dari nomor 3. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian sudah paham materi ini, saya sarankan untuk menyimak video selanjutnya, yaitu materi inflasi, yang linknya bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.